Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Berkesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video yaitu yang berjudul tentang profil pelajar Pancasila pada kurikulum paradigma tahun 2022. Sahabatku, mari kita simak dan tonton video ini dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon supportnya yaitu dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Sahabatku, baik, mari silakan tonton video berikut ini. Baik sahabatku, sebelum pada profil pelajar Pancasila, kita akan kembali menengok filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berangkat dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai luhur kearifan lokal Indonesia dan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Visi yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia dan profil pelajar yang dicita-citakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sahabatku, pada kurikulum baru, kurikulum paradigma, adapun pencapaian yang harus dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 konsep atau 6 komponen yang harus diambil keberhasilannya atau tujuannya dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenamnya adalah mandiri. Sahabatku, dari 6 komponen ini, mari kita kupas satu persatu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu ada 5 kuncinya. Yang pertama adalah akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempatnya adalah akhlak kepada alam.
Dan yang kelima adalah akhlak bernegara. Berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ia memahami ajaran agama dengan kepercayaannya, serta menerapkannya pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya, komponen profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa itu? Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci berkebinekaan global adalah ada 3 diantaranya. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Inilah capaian dari profil pelajar Pancasila untuk yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Selanjutnya, apa pengertiannya ataupun capaiannya? Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budayanya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Sahabatku, adapun pencapaian profil Pancasila, pelajar Pancasila untuk yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Apa elemen kunci gotong royong? Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah kepedulian, dan yang ketiga adalah berbagi. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sahabatku, selanjutnya pencapaian profil pelajar Pancasila yang keempatnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Apa elemen kunci mandiri? Kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Inilah pencapaian profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri. Dengan kunci mandirinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi setiap siswa nantinya harus mempunyai kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua adalah regulasi diri.
Sahabatku, selanjutnya pencapaian profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat dan yang kelimanya adalah mengambil keputusan. Inilah yang disebut dengan atau pencapaian dari bernalar kritis. Itu kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ini sangat penting. Dan yang keduanya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiganya adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempatnya adalah mengambil keputusan. Sahabatku, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Sahabatku, adapun komponen yang keenam dari profil pelajar Pancasila ialah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Apa elemen kunci kreatif itu? Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Inilah dari komponen yang keenam profil pelajar Pancasila. Kuncinya yang terpenting adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Sahabatku, itulah dari 6 komponen yang harus dicapai sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat buat Bapak Ibu, mohon supportnya, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.